bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Pagi Seru edisi hari Kamis hari ini kembali menjumpai Anda dan akan mengulas informasi dibahas No Kaku-Kaku bersama saya Dery Odeng. Dan saya Raud Lorida. Sebelumnya juga kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan tentunya ya Dery, Idul Adha tahun ini nih cukup berkesan ya Dery, karena kita juga melihat banyak sekali kita pertemuan, kita ada libur-libur juga nih ya. Jadi ini juga menghangatkan kita bisa bertemu dengan keluarga dan yang lain-lainnya juga nih pemirsa. Ya, dan membahas Idul Adha, ternyata Idul Adha kemarin itu merupakan salah satu Idul Adha dengan durasi libur yang panjang ya Rida. Jadi kalau ngomongin libur panjang aku tuh bahagia deh. Bahagia libur panjang, karena hari ini kita baru on air lagi ya. Nah betul banget. Dan tentunya gimana nih Der, abis lebaran ada keluhan apa nih? Alhamdulillah kalau aku pribadi nggak ada keluhan apa-apa karena di Idul Adha edisi hari ini, tahun ini maksudnya, aku tuh nggak banyak makan daging. Nah, jadi dibatasi ya. Iya, betul banget. Karena itu kan ngeri-ngeri sedap ya, apalagi yang punya keluhan kolesterol, darah tinggi dan yang lain-lainnya seperti itu pemirsa. Nah, Der, bicara tentang Idul Adha dan tentunya tadi ya, karena kan ini long weekend ya, dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, ini cukup panjang banget liburnya. Jadi banyak juga beberapa orang yang memaksimalkan waktu libur tersebut untuk pulang kampung. Wah, kamu kemarin pulang kampung nggak? Enggak. Oh, emang kampungnya di situ. Emang kampungnya di situ. Tinggalnya tetap di Pandeglang dan di Pandeglang juga lebarannya. Nah, jadi ini arus balik libur Idul Adha ini sejumlah titik tol arah Jakarta ini cukup ramai Der waktu pada Selasa malam. Nah, ini kalau misalnya kita perhatikan ya pemirsa dan juga Rida, ternyata di tol ini tidak hanya pada musim lebaran Idul Fitri, tapi Idul Adha juga bisa mengalami kemacetan. Betul. Nah, ini yang mungkin jadi perhatian dari pemangku kebijakan ya. Salah satunya mungkin nanti akan ada kebijakan pintu otomatis yang menggunakan Bluetooth. Ya, pernah dengar kan? Jadi 5 tahun mendatang mungkin ya kita yang punya gadget itu akan bisa langsung akses tol melalui handphone kita. Betul. Jadi kita juga tidak terjebak macet yang terlalu lama gitu ya. Rata-rata ini kan karena gerbang tolnya hanya sekian, sementara volume kendaraannya banyak, akhirnya terjadi kemacetan di tiap gerbang tol. Betul banget. Dan ini juga jadi evaluasi Idul Fitri kemarin juga ya, Der ya. Sempat juga kan ramai sekali lalu lintasnya. Maka dari itu di Idul Adha meskipun nggak banyak orang yang mudik gitu ya Der ya, tapi ini juga ada kepadatan karena Der bukan hanya Idul Adha nih, ini juga libur semester, makanya banyak juga yang memang memanfaatkan waktunya untuk berlibur cukup lama. Wah, kalau bisa dilihat di layar nih ya pemirsa, ini kepadatan kendaraan yang ada di jalan tol atau di jalan raya ya, jadi tidak hanya mobil, kemudian ada motor-motor dan kendaraan umum lainnya. Dan ini juga bisa jadi sumber pendapatan yang lebih untuk para penyedia jasa transportasi ya, karena ini meningkat nih pengguna transportasinya. Betul sekali. Nah, Dery dan juga pemirsa, kalau tadi kita bahas terkait dengan lalu lintas yang memang berkaitan dengan Idul Adha, selanjutnya kita akan nyebrang nih Der. Nyebrangnya cukup jauh, kita akan ke Arab Saudi atau ke Mekah nih pemirsa, karena kalau kita tahu ya Idul Adha tentu identik dengan haji. Nah, ini ada satu berita nih yang cukup ramai terkait dengan kondisi jamaah haji di Mina, berdesakan di tenda, antre WC sampai berjam-jam. Iya, ini juga dikatakan oleh tim Was Haji 2024 yaitu sekaligus Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar ya atau Caimin ini mengatakan memang perlunya ada evaluasi dari penyelenggara ibadah haji ini agar ke depan tenda-tenda yang disediakan ini memiliki ukuran yang sama. Betul. Jadi prinsip keadilannya itu setara gitu. Karena juga ditemukan ada beberapa tenda yang ternyata ya Der ya
orang yang menempatinya itu sedikit gitu, sedangkan tendanya cukup besar. Jadi memang ini juga menjadi bahan evaluasi. Dan ternyata pemirsa dan juga Dery, ini tuh sering terjadi dari setiap tahun seperti itu. Jadi ada beberapa komentar ya dari netizen, ini kok nggak berubah-berubah, ini Kemenag mohon dong ditinjau kembali terkait dengan pelaksanaan haji. Belum lagi memang salah satunya adalah yang mengantri WC berjam-jam. Nah ini memang jadi evaluasi nih, tapi kemarin tuh ada salah satu paslon di pemilu, di Pilpres kemarin mengatakan dia punya program untuk membangun asrama haji Indonesia yang ada di sana. Jadi semua fasilitasnya itu disetarakan, kemudian juga fasilitasnya ditingkatkan sehingga biaya haji atau ongkos haji bisa lebih murah dan masyarakat Indonesia lebih terjamin baik dari fasilitas hotel sampai makanannya. Nah ini mungkin dan lain-lain ya, mungkin ini juga bisa jadi inspirasi untuk pemerintahan yang akan datang supaya ongkos haji lebih murah dan masyarakat Indonesia terjamin. Nah, dan juga ada beberapa artikel juga yang menerbitkan bahwa memang ini untuk salah satunya tadi WC ini tidak ramah terhadap lansia. Dan seperti kita tahu ya, bahwa kalau untuk berhaji di Indonesia sendiri itu kan kita nunggu bertahun-tahun ya. Betul. Nah salah satunya ini banyak sekali lansia yang memang akhirnya bisa menunaikan haji di tahun ini. Tapi gitu ya, sangat disayangkan salah satunya ada beberapa fasilitas yang akhirnya ini kurang ramah terhadap lansia. Ini banyak sekali ya gambar-gambar yang berseliweran di internet lah ya terkait dengan agak mirisnya gitu ya, seperti itu. Ya, baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih akan memberikan berbagai informasi lain. Tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.